Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twindah. Nah buat jamaah yang ada di rumah ya, yang baru bergabung, buat para pasangan supaya jangan lagi nih yang namanya main-main sama pelakor. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa, temanya adalah Smongko, singkatan dari selingkuh membuat orang konflik. Nah sekarang saya lanjutkan lagi pembacaan dari sosial media Islami Twindah, dari Instagram lagi dari hamba Allah nih. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah benar apabila seorang laki-laki berselingkuh bahkan tergoda sama pelakor, semua rezekinya akan Allah tahan dan perlahan Allah cabut kenikmatan-kenikmatan dalam dirinya? Karena jujur, saya semenjak pisah dari istri karena pelakor, usaha saya hancur hingga bangkrut. Malah saya yang dahulunya tidak pernah berhutang, malah sekarang hutang saya banyak banget Ustadz. Ini Ustadz Syamde mau izin dijawab dulu, silakan. Kalau kita jawab bilang iya, pasti ada di luar sana yang mengatakan gimana dong orang itu dia selingkuh mulu tapi tetap kaya. Gimana kok orang itu maksiat mulu tapi tetap kaya raya, kok dia nggak pernah sholat tapi tetap kaya raya. Jadi urusan rezeki itu urusan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bisa jadi dicabut adalah kenikmatannya. Mungkin Allah akan mencabut kenikmatannya dari awalnya dia menikmati yang halal, jadi tidak bisa lagi menikmati yang halal. Akhirnya dia hanya merasa nikmat kalau dia bersama dengan yang haram. Karena banyak di antara kita teman-teman milenial mengatakan emang beda ya rasanya yang halal dengan yang haram, enakan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Berarti kenikmatannya sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan kenapa setelah saya berselingkuh saya malah jadi banyak berhutang, maka kembalilah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bersyukur kepada Allah berarti sudah ada kesadaran dirinya. Kesadaran diri pernah mengkhianati seseorang, kesadaran diri pernah menzalimi orang lain, maka meminta maaflah, minta halalnya supaya Allah juga melancarkan kembali rezekinya. Kembali berdoa kepada Allah supaya Allah lancarkan rezekinya dan mengampuni dosa-dosanya. Kita semua pendosa dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Iya, mungkin jelas-jelas di sini keberkahannya hilang. Keberkahannya, karena kadang-kadang istri itu doa gitu. Itu kan ada berkahnya. Iya, gitu ya. Rasa cukupnya ya. itu yang hilang. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada sebuah tayangan lagi buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah tentang pelakor dilabrak oleh istri sah di tempat umum. Wah seru nih. Ini dia tayangannya. Mana si Bobby? Sembunyi dia kan? Mati pengecut. Tante, mana Papa Nadine? Malu sikit pun muka kau. Dokter ini dokter. Bobby, keluar kau. Ada malunya dikit pun kau. Sini kau. Sini kau duduk. Tante di sini. Kau telepon abang kau yang polisi. Gimana? Mana si Bobby? Nadine, jaga mobil papa. Seru dari mana? Kenapa emang yang? Seru dari mana? Seru itu kalau misalnya orang lagi Yang main marah-marah di rumah pada mau nonton. Wah. mukanya di blur. Emang harus di blur. Ini kan menghilangkan identitas. Kalau nggak ketahuan, dipermalukan, nggak boleh. Padahal jamaah yang di rumah sudah penasaran tuh. Betul. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Pas begitu. Iya, tapi ini dia ya yang namanya manusia kan punya yang namanya rasa emosi, ini fitrah ya kan. Apalagi bertemu dengan pelakor di depan mata. Ini kan fitrahnya memang begitu nih, wajar kalau sampai emosi. Tapi dalam Islam nih bagaimana seharusnya sikap sebagai istri yang soleha jika bertemu dengan pelakor? Apakah harus tabayun dulu? Karena sebenarnya kalau dibilang tabayun, enak aja tabayun. Ini udah jelas-jelas kenapa harus tabayun lagi katanya gitu ya kan. Ya kan? Nah ini bagaimana penjelasannya Bunda? Tafadhol silakan. Mohon izin Kak Fadli, semuanya guru-guru, ya Allah pemirsa. Istighfar dalam hati kita semuanya. Karena apa? Yang namanya godaan ini mungkin ada di luar sana. Jangan-jangan, nauzubillah min dzalik, kapan-kapan ada di tempat kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah makanya kita berdoa kepada Allah. Kalau ketemu pas di depan mata sama pelakor, wajarlah marah. Gimana nggak marah lah, kita manusia, basar itu kulit, dicubit sakit, dikritikin geli. Kalau nggak marah, ya orang pasti bilang nggak wajar tuh ya kagak marah. Tapi bedakan yang namanya godop dengan sahito. Godop itu marah yang tidak terkontrol. Nah Allah juga mengajarkan kepada kita, bahkan Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, la takdob walakal jannah. Jangan kau marah tidak terkontrol, maka bagimu surga. Artinya apa? Boleh marah karena Allah. Mungkin kita tidak marah dengan orang, tapi kita marah dengan sifatnya. Kenapa seperti ini? Mungkin ya kan unyang-unyang barangkali ya. Tapi inilah kalau memang seorang istri yang solihah, fakir qobla antakzima, mikir dulu sebelum yang namanya berbuat. Kenapa? Nanti takutnya awalul godobi jununun. Yang namanya orang tuh marah, emang tuh maaf banget seperti orang gak sadarkan diri, gak waras.
wah marah-marah segala macam. Tapi akhiruhu pada akhirnya nanti dia ya itu penyesalan. Kenapa? Ya Allah, kenapa tadi banting ini banting itu? Kenapa aku nggak ngomong aja, kan sama-sama perempuan, ya kan? Sama-sama wanita. Pasti dia juga mengerti perasaan wanita. Harusnya wanita dengan wanita, ya kan? Marah karena Allah, benci karena Allah. Memang ngomongin hati, siapa yang nggak sakit? Siapa yang nggak sakit di depan mata seperti itu, pemirsa? Astagfirullahaladzim. Tapi balik lagi kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ihris ala mayan fauka. Kita berusaha jadi istri yang benar, ya kan. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah dalam hadis Nabi. Kemudian wala tajazan, jangan bersikap lemah. Iza asobaka syai'un, jika ternyata dalam rumah tangga terjadi seperti ini, ketemu depan mata. Siapa yang kepengen ketemu sama pelakor? Coba siapa ke Fadli? Nauzubillah min zalik. Iza asobaka syai'un, jika ditimpa sesuatu yang kita nggak suka, ya kan, maka falatakulkana kaza wa kaza. Jangan ngomong, coba kalau gini, coba aja tadi gue jambak, coba aja tadi gue begini. Jangan. Walakin kul haza qadarullah. Katakan ini adalah takdir dari Allah. Oh, Allah mencoba aku dengan seperti ini. Mungkin aku kurang yang namanya introspeksi diri. Mungkin aku kurang melayani suami. Kan tadi dibilang istri yang solihah, ya kan? Iya. Karena apa? Karena iza kulta, jika kita mengutakan yaitu kalimat karena kaza wa kaza, tuftahu amala syaiton, membuka perbuatan setan, nggak sadarkan diri, marah, ini itu kan. Maka dari itu ya, kita sebagai orang yang memang punya yang namanya rasa iman, memang susah, tapi kita belajar. Kita ini yang namanya seorang ibu, seorang istri adalah contoh buat anak-anak kita, contoh buat orang tua kita. Maka buat orang yang suka ngeganggu rumah tangga orang lain, ingat banget semuanya nih, termasuk ya kita semua ya, kita ingatkan diri kita. Ingat, kita punya seorang ibu, kita punya saudara perempuan, kita punya anak perempuan. Coba kalau orang tua kita atau saudara perempuan kita atau anak kita digituin sama orang bagaimana? Mikir, karena apa? Yang namanya kisos itu ada. Ya kan, kalau kita berbuat jahat, fal jazau sayiatin sayiatun misluha. Kalau kita jahat, nanti Allah kasih lagi balasan yang jahat. Tapi hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan, pasti kebaikan juga yang Allah kasih. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Yuk kita pikirkan kembali sebagai istri yang solihah. Namanya obrolin lagi sama suami, obrolin lagi. Jangan sampai kita yang namanya gelap mata. Karena apa? Nyesel, malu. Apalagi kita sebagai seorang wanita. Ngomong aja dari hati ke hati. Kamu ya, tuh perempuan ya. Masa kamu gak tahu hati sama hati? Jangan main hati dong. Ya, jangan bikin gara-gara dong. Mungkin seperti itu. Tapi Iya, antara iya, perempuan iya, dengan iya. perempuan. Kayaknya emosinya kayaknya Gitu. kebawa banget. Kenapa Ya, sih? Kamu punya kebawa pengalaman yang gak enak banyak emangnya? sekali Oh, gitu loh. banyak yang curhat. Ada pengalamannya, Ya Allah. ada. Tapi gak pengalaman diri kan, pengalaman Oh, iya. orang kan. Orang lain yang Alhamdulillah, banyak ya Allah. kasus, kadang suka kesian, miris gitu loh. Ini kan Ya sesama Allah, wanita Pak tuh Ustaz. memang begitu pemikirannya. Oh iya, Kalau lagi perasaan. pemikiran memang lagi tenang ya kita introspeksi juga ya. Introspeksi Mungkin buat para lagi. wanita di rumah juga perlu introspeksi diri atau mungkin muhasabah ada kekurangan apa sampai suaminya tuh sampai ke tempat yang lain. Itu Kan dia. begitu juga harus mikir. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita mau minta tausiah praktek dari guru kita Ustadz Maulana. Apakah benar dosa menjadi pelakor itu begitu dahsyat baik di dunia ataupun di akhirat, bahkan katanya berdampak kepada keluarga, keturunan hingga tetangganya. Coba mohon izin penjelasannya. Ya. Saya minta tolong sama Mbak Ame, bisa Mbak Ame, diambilkan follow propertinya? director kita. Ya. Oh ya, benar. Jadi boleh, gini, boleh. mohon izin kepada semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, izin Ustazah Mizaza Lulung, bagus banget tadi tauzannya Ustazah Lulung, mengibaratkan termasuk piringnya Mbak, aduh Masya Allah. Ya Allah, banyak Mbak, gimana ikhlas kalau suaminya nikah lagi, atau kalau suaminya tiba-tiba Direbut orang. gimana perasaannya? Enggak ikhlas. Nggak ikhlas. Ya Allah. Ya. Mohon izin, ini akibat, sini Sasam kita main. Kita main lagi. Nih, Ya Allah, banyak ya. Ketika terjadi yang namanya perselingkuhan dan ini pelakor dan terjadi, ini banyak akibatnya. Dari sisi manapun, dari sisi fitranya, nauzubillah. Tadi Mas Fadli bagus banget. Fitranya pasti tidak suka semua orang. Itu bagus tadi. Kata-kata itu keluar tercatat Allah. Hebat ini sosok seorang, maaf ya, Mas Fadli langsung berkata, fitranya manusia tidak suka selingkuhan. Tidak suka diselingkuhan ataupun. Karena mohon maaf, coba dosa itu yang menggelisahkan hati. Makanya orang selingkuh pasti nggak mau ketahuan. Benar. Sementara pernikahan itu dipamerkan, Betul. diacarakan, Betul. diumumkan, Betul. adakan acara syukuran. Sementara keselingkuhan itu pasti itu. Nah, saya mau ambil perumpamaan. Mau nggak dengan 3 piring, Mas Fadli? Ya. Ustaz Mas Fadli warna Saya ya, jangan pink dong. jangan Yang pink. biru. Ya Allah. Ya jadi mau nggak piringnya ini 1 sendok bertiga?
Ngapain? Nggak mau ah. Satu sendok sendiri aja. Lagi corona. Iya. Ya. Oh enggak? Nggak mau. Makanya kata-kata ini muncul dari sosok ibunda yang rajin nonton Islam Tinda. Masya Ibu Allah. Haji Astina Nurdin di Makassar itu rajin banget nonton Islam Tinda. Jawabannya gitu, saya tidak mau kalau sendok yang satu sudah dipakai di sana, terus pindah ke sendok yang satu lagi. Ih, jijik. Iya, Itu ungkapan. Jadi kata-kata jijik itu muncul. Makanya dari sisi Islam perselingkuhan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Karena mohon maaf, dia akan tersiksa di dunia, hina di dunia. Makanya disebut zina itu hina, ingat? Betul. Hina. Sementara di akhirat Nabi lihat ada orang yang terbakar, bertanya siapa dia? Kata malaikat Jibril itu adalah orang yang berzina. Kemudian mohon maaf tadi saya katakan itu perkataan Imam Syafi'i ya. Dikatakan merah pipinya ketika ditanya masalah perzinahan. Kata Imam Syafi'i apa katanya? Itu bahaya. Bahkan tikus-tikusnya sebutnya pun merasakan akan kena. Dan zina itu adalah merupakan hutang dan pasti akan terbayar. Sudah Ya, selesai? balikin piringnya udah mau selesai. dicuci, mau dicuci. Iya, tukangnya udah Silakan datang. minum. Iya. Mau nggak gelas yang sama? Iya, Hah? nggak mau. Kalau suami istri pasti akan mencari mana letaknya yang bekas minumnya akan. Tapi kalau dari orang-orang mau nggak? Nggak mau. Jijik. Ih. Itu kembali. Ah sekarang Mas Bantal. Padli. Inilah Ya, bantal perumpamaan. Mas Padli tangannya siap, nggak usah pakai mic. Ya silakan. Ini bebannya Mas Padli. Dari istri ya, luar biasa beban lagi. Sekarang kalau ada selingkuhan, mau ditimbal di mana? Pasti istri dan anak, pasti mau ke sini. Makanya nanti hukumannya, kalaupun dia punya, ya tadi kata Mas Ustaz Alulum bagus, piringnya itu kalau mau apalagi poligami, Katanya kan jangan bilang diperbolehkan tapi bukan diperintah ya. Pembolehan tapi bukan perintah. Bukan. Di ayat tersebut. Mohon izin. kosongkan. Jadi gitu. Jangan diturunin dulu. Kan Nggak ini diturunin pegel kayak orang setrap. nah itu Enggak, dia. jangan diturunkan mau dijelasin. Jadi kalau mau jangan piring ini dikosongin terus diisi makanan lain. Lebih baik bikin sendiri. Itu bagus perumpamannya. Jadi seperti ini. Orang miring sedikit dong. Ini kan berat. Ya, jadi akan seperti ini. Akan menghadap kepada Allah dalam keadaan miring. Nauzubillah ya Allah. Ini perumpamaan jadi bisa pembelajaran buat kita semua. Karena ini pun merusak dari tatanan sosial, rumah tangga akan hancur dan sebagainya. Iya, Mbak iya, Ame, iya. sini lagi bisa diambil kembali? Bisa. Makasih. Gini, Aja. nih buat satu-satu nih, buat dibawa pulang dari Ustadz Maulana. Nah buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Ini kita akan lanjutkan lagi nih. Saya masih punya video tayangan ya tentang video viral. Seorang suami panik ketahuan selingkuh dan menabrak anaknya. Astagfirullah. Kira-kira Mbak akan ngapain kalau terjadi seperti itu? Nauzubillah. Ketemu sama selingkuhan suami. Didoain aja. Jauh sih, jangan. Ini videonya serem nih, nauzubillah. Kita lihat tayangannya dulu. Ini tayangannya. Coba kita lihat. Dia kesal aksi selingkuhnya dipergoki seorang ayah di Aceh Selatan, Aceh, tega melindas anak kandungnya menggunakan truk yang dikendarainya sendiri Sabtu 19 Desember 2020. Kejadian itu terungkap setelah beredar video viral berdurasi 42 detik di beberapa akun Instagram, salah satunya akun Instagram jurnalis 169. Dalam video itu terlihat seorang anak dan ibu yang mencoba menghentikan sebuah truk yang diduga kuat dikemudikan ayahnya karena sang anak mencurigai sang ayah membawa selingkuhannya di dalam truk. Sempat berhenti menghindari sang anak dan ibu, namun sopir yang belum diketahui identitasnya itu kemudian tancap gas. Si ibu berusaha menghindar dan anak itu tetap berusaha menghentikan dan sempat bergelantung di spion truk sebelum terjatuh dan terlindas. Hal ini terlihat dari roda belakang truk yang terangkat. Tak lama sejumlah warga kemudian berdatangan membantu ibu dan anak yang saat itu tak lagi bangun. Ini nih ya, kadang-kadang kalau misalnya orang tuh kalau lagi selingkuh tuh matanya digelapin gitu loh. Padahal di situ kalau dia berhenti ya kan dia ngaku gitu kan selesai masalahnya ngomong sama istrinya maunya gimana. Ini sampai dia kabur, dilindes anaknya dia nggak sadar, nauzubillah. Ini bagaimana sebenarnya nih Ustaz Syam nih mohon izin ya, bagaimana seorang ibu ya menjelaskan kepada anaknya ketika harus mohon maaf sebelum mohon maaf ya melihat perlakuan ayahnya yang terjebak dalam godaan pelakor. Dan bagaimana sang anak harus bersikap kepada orang tua jika
jika mengetahui orang tuanya melakukan perselingkuhan. Kadang anak ini pasti kan langsung hilang kepercayaannya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Lulung dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi di video sebelumnya Ustaz Maulana bilang, kenapa enggak langsung Kabur, iya. Mobil itu tadi bersambung kacanya ya. dipecahin. Kenapa nggak langsung kabur aja? Ternyata kalau kabur kayak gitu ya. Kelindas itu. Jadi subhanallah. Jadi sang ayah tadi itu sudah mengaku ke kepolisian bahwa dia tidak melihat anaknya bergelantungan. Akhirnya tidak sengaja karena tidak mungkin ayah mau membunuh anaknya secara normal, secara manusiawi. Tapi subhanallah dampak daripada suatu keburukan pasti akan berentet kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena pintu pertaubatan selalu terbuka. Bagaimana cara menjelaskan kalau kita melihat suatu keburukan? Maka kembali tadi di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa janganlah engkau menuduh seseorang jikalau engkau tidak mempunyai 4 orang saksi yang adil, yang laki-laki yang adil. Kemudian ketika kita melihat satu keburukan maka dalam Al-Qur'an disebutkan fatabayyanu, tabayyun. Tabayyun di sini disebutkan bahwasanya arti daripada tabayyun itu adalah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. 2 di sini yang tidak tergesa-gesa. 1 sang ayah, 1 sang ibu. Jikalau sang ibu di sini tadi tidak langsung mengambil keputusan untuk melabrak suaminya, lalu mengatakan dengan baik, dengan benar, ayo kita selesaikan secara baik-baik. Dan yang mengambil keputusan tidak tergesa-gesa juga sang suami tadi. Jangan langsung digas mobilnya sehingga apa yang terjadi di luar daripada dugaannya. Sehingga anaknya meninggal dunia diakibatkan terseret atau terlindas daripada ayahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam Al-Quran itu tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang membawa daripada keburukan gitu. Tidak ada sama sekali perintah daripada agama yang membawa daripada keburukan. Semuanya perintah agama itu membawa kepada maslahat. Itulah pentingnya tabayun, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak ketika mengetahui sesuatu yang terjadi. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bukan hanya istikharah itu mengambil keputusan dalam hal menikah, dalam hal kuliah, dalam hal apapun itu. Tapi istikharah itu juga bisa juga dalam hal ini. Ya Allah, berikan petunjukmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kalau ini benar, ya Allah, izinkan aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Kalau ini adalah sesuatu keburukan, ya Allah, izinkan aku untuk menjauh darinya dan bantu aku untuk menjauh darinya. Yang pertama, sikap kita adalah tidak langsung berburuk sangka. Yang kedua, tabayun. Tabayun itu adalah memastikan. Jadi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, memastikan apakah ini suatu kebenaran. Yang ketiga, kembali mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa-bahasa yang mulia. Jadi begini loh teman-teman sekalian, jamaah sekalian, mungkin ada milenial yang nonton, biar bagaimanapun mereka tetap orang tua kita. Seburuk apapun mereka tetap orang tua kita. Kita hanya bisa mengingatkan. Jadi jangan pernah terbawa emosi sehingga setelah emosi tersebut yang ada hanyalah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Maka yang kita dahulukan adalah husnuzon. Bagaimana kita berbaik sangka, lalu kita membicarakan dengan baik-baik, musyawarah. Itulah kenapa Islam tidak pernah zalim kepada umatnya, tidak mengharamkan perceraian. Kenapa? Karena ternyata ada memang sesuatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan lagi. Jadi bisa dibicarakan, lalu setelah itu baru pengambilan keputusan. Jangan sampai emosi itu membawa penyesalan itu aja. Setiap emosi pasti akan membawa penyesalan. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang begitu tuh karena panik, ketakutan, ya kan nggak ngeliat lagi tuh gelap semuanya udah nggak tahu anaknya gelantungan sampai akhirnya nauzubillah kelindes dan meninggal. Dan banyak juga anak yang melabrak misalnya selingkuhan bapaknya, lalu kemudian sang anak lah yang dipolisikan gitu. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, masih ada pertanyaan dari Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa saya berdosa bila memutuskan untuk benar-benar diam dengan tingkah laku suami? Mau dia selingkuh, mau pulang, mau berbuat apapun di luar sana, saya tetap diam dan gak pernah menegur lagi. Saya ambil keputusan seperti ini karena saya dulu pernah bercerai dan kembali lagi. Tapi setelah kembali lagi ternyata dia ngajak rujuk hanya dengan kebohongan dan hanya ingin balas dendam. Mohon solusinya Ustadz Maulana, silakan dijawab. Mohon izin, kita jangan langsung menghakimi. Yang pertama itu jangan langsung menghakimi. Kemudian jangan juga, mohon maaf, langsung mengambil keputusan. Maaf, perlakuan diam itu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Sekali lagi, diam itu adalah hukuman paling menyakitkan. Karena kenapa? Orang tidak tahu ini marah atau gimana. Ini boleh atau tidak. Dia diam aja. Coba. Ini kamu kenapa sih? Aku pulang malam tadi aku kerja, ya kan? Kenapa kamu diem aja? Ya udah, kalau gitu besok aku selingkuh aja gitu ya. Iya, sama Ini, juga bini diem juga. Dan ketahuilah,
memang diam itu bagus, tapi bisa jadi ketika ada masalah sebenarnya diam itu menambah rumitnya persoalan. Dan nauzubillah bisa jadi diam itu menambah masalah berikutnya. Iya, karena pernikahan harus ada komunikasi. Gak mungkin gak ada komunikasi dalam Jangan diam-diaman. pernikahan. Makanya Iya. siapa yang berdiam selama 6 bulan itu sudah cerai. Nauzubillah min zalik. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan ada juga jamaah yang mencoba curhat online ya. Siapa tahu nanti permasalahannya mungkin sama dengan permasalahan yang sedang dialami jamaah yang ada di rumah. Jadi yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.